alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di hadis ke-12, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masingnya memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Bersemangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagi dirimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Jika sesuatu menimpa dirimu, maka jangan engkau berkata, seandainya saja aku melakukan ini, tentu yang terjadi adalah ini dan itu. Akan tapi ucapkanlah, Allah telah menakdirkan dan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena kalimat kata seandainya, kalau saja, ini membuka amalan setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya ya ikhwah. Terakhir kita sampai penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, jadi pembahasannya kemarin kan bersemangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagi dirimu. Nah, bermanfaat ini apa? Ada dua, ya kata Syekh. Bermanfaat dalam masalah apa? Perkara bermanfaat sini, perkara dunia dan perkara agama. Agama dan dunia. Kita diperintahkan oleh Nabi bersemangat menggapai segala yang bermanfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun agama, di akhirat. Jadi kalau ada suatu perkara, suatu urusan itu bermanfaat, misalkan bermanfaat dalam masalah agama, kita semangat mengerjakannya. Oh, ini nggak bermanfaat untuk masalah akhirat, tapi bermanfaat di dunia, semangat juga. Ya. Selama bermanfaat, baik akhirat maupun dunia, semangat kita ya. All out istilahnya 100%, ya, tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hasilnya nggak mungkin ini 100%. Tapi kalau 100%, ya ada kemungkinan setengah. Ya, jadi itu bedanya Bapak ya. Jadi kesungguhan seorang itu menentukan hasil juga ya. Menentukan, salah satu yang menentukan hasil. Walaupun keputusan seluruhnya di tangan Allah ya. Lalu kata Syekh juga, seorang hamba itu membutuhkan perkara dunia sebagaimana dia membutuhkan perkara agama. Tetap dunia kita butuh ya, karena kita hidup di mana? Dunia ya. Jadi nggak bisa kita, saya nggak butuh dunia, saya akhirat saja, pikiran saya akhirat. Sehingga akhirnya apa? Punya uang banyak dibuang ke laut. Nah, seperti sebagian kaum sufi begitu ya. Kata mereka ini menyibukkan dari Allah, dibuang hartanya. Nah, yang seperti ini tentu saja bukan petunjuk Nabi kita, bukan petunjuk para sahabat Nabi kita. Karena uang ini adalah amanah dari Allah juga, jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang ya. Nah, ini lalu Syekh juga menyatakan kebahagiaan seorang hamba, kesuksesannya ini tergantung kesungguhan semangatnya dalam menggapai perkara yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Jadi seorang bisa bahagia dan sukses tergantung kesungguhan dia dalam mencari perkara yang bermanfaat, sambil kata Syekh memohon pertolongan kepada Allah. Ini ketika seorang hamba bersungguh-sungguh mengerjakan perkara yang bermanfaat, semangat menempuh jalannya,
sambil meminta tolong kepada Tuhannya, maka inilah kesempurnaannya dan tanda keberuntungannya. Nah ini 3 perkara ya Bapak ya. Semangat memohon pertolongan kepada Allah. Lalu berikutnya apa tadi? Ihris ala man wasta'na. Semangat memohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ya, 3 perkara ini kalau ada pada diri kita akan sukses ya. Lalu Syekh menyebutkan ketika salah satu dari 3 ini luput dari diri kita nggak semangat, nggak minta pertolongan kepada Allah dan merasa lemah, salah satunya luput dari kita, hilang dari kita, maka kita pun akan runtuh. Runtuhnya baik berapa persen, 100% atau kurang dari itu. Jadi makin banyak 3 unsur ini yang hilang, makin besar kemungkinan kita runtuh ya, gagal istilahnya gitu. Lalu Syekh terakhir menyebutkan bahwasanya kaslan, malas, orang yang malas, la yudriku khairan, tidak akan mendapatkan kebaikan, wala yanalu makromah, dan tidak akan mendapatkan kemuliaan, wala yahdha bidinin wala dunya, wala yahdha bidinin wala dunya, dan orang yang malas tidak akan mendapatkan bagian di dunia dan agama. Jadi malas itu penyakit, makanya jangan sampai kita bangga, oh saya malas gini, bangga orang malas. Jangan bangga Bapak ya, itu perkara yang berbahaya bagi kita. Nah ini ya, lalu berikutnya Syekh udah menyebutkan intinya kita perkara yang bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah, semangat dalam perkara yang bermanfaat, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Nah lalu terakhir Syekh menyebutkan berapa banyak orang yang bersemangat menempuh suatu jalan, suatu pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak bermanfaat. Maka orang seperti ini tidak dapat apa-apa kecuali keletihan dan kesengsaraan. Jadi semangatnya bukan dalam perkara yang bermanfaat. Nah, jadi kita harus cari yang bermanfaat, Bapak ya. Semangat dalam perkara yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Ini maksudnya 3 ya. Bukan yang satunya lagi udah masuk sini ya. Semangat artinya tidak lemah kan. Lalu dalam perkara yang bermanfaat, berikutnya minta tolong kepada Allah. Jadi semangat dalam perkara yang bermanfaat. Kalau semangat saja tapi dalam perkara yang tidak bermanfaat, kira-kira bisa membawa kebaikan? Tidak ya. Jadi semangatnya dalam perkara baik, bermanfaat, lalu setelah itu minta tolong kepada Allah. Jadi jangan bersandar pada diri sendiri, kehebatan ini, kecerdasan saya, jangan ya. Nah ini yang disebutkan oleh Syekh. Lalu Syekh terakhir menyebutkan jika seorang hamba menempuh jalan yang bermanfaat lalu semangat mengerjakannya, bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dan yang seperti ini tidak akan sempurna kecuali dengan bergantung pada Allah dengan jujur, sambil minta tolong kepada Allah dan tidak bergantung pada dirinya, kekuatannya dan dayanya, akan tapi kesungguhannya dia bergantung secara sempurna pada Allah, baik lahir maupun batin. Nah, dengan seperti ini, Bapak ya, dia menempuh jalan yang bermanfaat dengan semangat, sambil minta tolong kepada Allah dan bergantung pada Allah lahir dan batin. Nah, dengan seperti ini, tahunu alaihil masaib, akan ringanlah baginya segala musibah. Kesulitan akan mudah, ringan baginya segala kesulitan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, ya rumusnya tadi, semangatnya dalam apa? Perkara yang kebaikan, perkara yang bermanfaat. Lalu setelah itu jangan lupa minta tolong pada Allah. Ya, oke, ini dalam masalah apapun, masalah agama maupun dunia. Nah, kalau seorang sudah melakukan 3 unsur tadi, akan ringan baginya segala kesulitan dan mudah baginya segala keadaan. Ya, dan setelah itu akan sempurnalah baginya hasil dan buahnya dalam urusan agama maupun urusan dunia. Nah ini, lalu Syekh, kita sampai sini kalau masalahnya. Lalu Syekh menyebutkan lanjutannya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lakinnahu fi hadhil ahwal muhtajun bal muttarrun ghayatal ittirar ila ma'rifatil umur allati yanbaghi al-hirsu 'alaiha wal jiddu fi talabiha. Akan tetapi dia dalam keadaan ini, dalam berbagai keadaan tadi, membutuhkan, bahkan benar-benar membutuhkan
apa? Mengetahui perkara-perkara yang mana dia hendaknya semangat dalam mengejarnya, bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Artinya gini, setelah dia tahu tadi dia diberi 3 unsur kesuksesan. Semangat, apa pertama? Semangat mencari perkara yang bermanfaat. Semangat pertama, sungguh-sungguh. Kedua, mencari perkara yang bermanfaat. Ketiga, minta tolong kepada Allah. Nah, setelah dia tahu semua ini, maka dia benar-benar butuh mengetahui apa saja perkara yang mana dia dianjurkan untuk apa? Semangat. Ya, jadi harus tahu ya, apa kira-kira masalah yang saya harus semangat di situ. Apa perkara yang kira-kira saya harus sungguh-sungguh di situ. Nah, apa saja perkara yang dianjurkan kita untuk sungguh-sungguh dalam hal itu, yaitu perkara bermanfaat. Nah, di sini Syekh menyebutkan ada 2 perkara bermanfaat dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Dalam masalah agama seperti apa? Syekh menjelaskan sini, kata Syekh rahimahullah, fal umurun nafi'atu fid din tarji'u ila amrayn, ilmin nafi'in wa amalin saleh. Perkara bermanfaat di dunia, dalam agama, perkara yang bermanfaat dalam agama ini kembali kepada 2 perkara. Perkara yang bermanfaat dalam masalah agama nih, apapun perkara yang bermanfaat dalam masalah agama kembali kepada 2 perkara. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, amal baik. Ini namanya perkara bermanfaat dalam masalah apa? Agama. Jadi kita kan disuruh mengejar perkara yang apa? Bermanfaat. Semangat dalam mengejar perkara yang bermanfaat. Dan perkara yang bermanfaat ada 2. Dalam masalah agama, dalam masalah dunia. Dalam masalah agama apa maksudnya perkara yang bermanfaat? Kata Syekh itu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus semangat mengejar ilmu yang bermanfaat. Ini semangat ya. Kedua, mengejar amal soleh. Ini karena masalah agama. Ilmu yang bermanfaat apa? Nanti akan disebutkan Syekh. Intinya semua ilmu dalam agama yang bermanfaat kita kerjakan. Apa yang ada yang tidak bermanfaat mungkin aja ilmu yang dimunculkan dalam agama oleh seorang muslim tapi tidak bermanfaat. Mungkin ilmu kalam, ilmu semacamnya yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan ya. Nah, yang seperti ini tidak bermanfaat ya. Kecuali kalau seorang mempelajarinya untuk menjelaskan kekeliruan yang masalah. Tapi kalaupun kita nggak mempelajari, nggak akan artinya kita tersesat ya Bapak ya. Karena itu ilmu yang diada-adakan berdasarkan filsafat. Nah, jadi filsafat nggak ada di zaman sahabat seperti itu. Para sahabat itu memahami akidah itu mudah. Cukup membaca Al-Quran sesuai lahirnya selesai. Baca hadisnya selesai. Nggak perlu dengan muqaddimah ilmu mantik, muqaddimah ringan sekali. Makanya kalau kita mempelajari agama dengan baca Al-Quran, hadis tenang rasanya. Tapi kalau dengan ilmu filsafat, ilmu kalam malah bikin perut bapaknya. Bahkan ada sebagian orang itu sampai murtad gara-gara gitu. Nah, jadi kenapa di antara prinsipnya katanya kewajiban pertama yaitu melihat, mencari, bukan yakin. Bahkan ada yang menyatakan kewajiban pertama seorang muslim ragu. Apa? Meragukan semua yang kamu yakini. Kamu yakin Allah ada, ragukan dulu. Allah itu ada, ragukan. Lalu saya cari bukti bahwa Allah ada. Kamu yakin para rasul ada? Ya, ragukan dulu semua itu, lalu cari bukti bahwa para rasul ada. Nah, ini benar kan seperti itu? Batil loh Pak ya. Padahal Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk mendakwai siapa? Orang ahli kitab. Maka apa pesan Nabi kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, innaka ataita qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, yaitu orang Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya perkara yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka yaitu syahadat, kesaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini pertama kali. Lalu kalau mereka mau itu syahadat itu baru melaksanakan sholat. Kalau sholat baru zakat. Ya, Nabi tidak berkata kepada Mu'ad, kalau engkau datangi ahli kitab,
ajarkan kepada mereka, mereka ragukan semua yang mereka yakini. Nabi tidak berkata demikian kan? Nabi tidak berkata kepada Muhammad, sampaikan kepada orang ahli kitab, pertama kali yang hendaknya mereka lakukan, meragukan semua yang mereka yakini, lalu cari dalil, bukti yang mendukung apa yang mereka yakini. Enggak ada seperti itu Bapak. Yang ada syahadat. Bapak ya, syahadat. Ucapan syahadat la ilaha illallah, baru setelah itu dia belajar. Makanya Bapak, kalau kita misalkan ada orang mau masuk Islam, syahadat saja. Dia mengucapkan syahadat sambil kita jelaskan maknanya. Nanti setelah itu baru dia belajar tauhid secara mendalam, sholat, zakat, semacamnya. Jadi yang penting dia masuk Islam dulu. Nanti belajarnya belakangan gitu. Karena kalau kita suruh kamu belajar dulu, nanti mati dalam keadaan belum syahadat. Ya, langsung harus kritis dalam. Memang betul seorang Muslim Bapak, jangan taklid. Jangan ikut-ikutan. Nah, tapi kewajiban pertama kalau orang masuk Islam, syahadat dulu, gak usah belajar dulu. Jelas ya? Karena belajar dulu gitu, misalnya kamu masuk Islam, belajar dulu, yakini, cari bukti bahwa Islam itu benar, cari, baru setelah itu datang saya, ucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya dia pulang, ketabrak mobil, belum ucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana nih? Nah, ini keliru ya, makanya dalam Islam itu aja. Walaupun bisa jadi nih, seorang masuk Islamnya pertama ikut-ikutan, ya nggak masalah pertama, tapi setelah itu kita arahkan dia untuk apa? Masuk Islam kamu harus sempurna, belajar Islam, jangan cuma ikut-ikutan. Jelas apa ya? Tapi yang penting pertama masuk Islam dulu, mengucapkan dua kalimat syahadat, baru setelah itu ajari kamu, setelah itu belajar. Jadi jangan kamu belajar dulu, baru nanti syahadat di depan saya. Nanti keburu meninggal, dia malah nggak mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Ini penting Bapak ya. Jadi kita kembali lagi perkara. Jadi kita kan diperintahkan untuk sungguh-sungguh bersemangat mengejar perkara yang bermanfaat. Dan perkara yang bermanfaat ada dua, dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Perkara yang bermanfaat dalam masalah agama itu terbagi menjadi dua, kata Syekh, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Syekh menjelaskan, kata Syekh rahimahullah, amal ilmu nafi' fahuwal ilmul muzakki lil qulubi wal arwah al muthmiri li sa'adatid darain. Adapun ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang membersihkan hati dan roh. Ilmu yang membersihkan hati dan roh, yang membuahkan kebahagiaan di dua negeri. Negeri apa maksudnya? Dunia dan akhirat. Ini ilmu bermanfaat. Berarti ilmu apa kira-kira? Ilmu agama ya. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat, maka kita harus semangat ya. Apalagi zaman sekarang, sarana untuk mendapatkan ilmu agama sangat mudah. Beda dengan dulu ya. Para ulama terdahulu mau dapat satu hadis menempuh perjalanan 1 bulan. Bayangkan Jabir bin Abdullah ketemu Abdullah bin Unais, seorang sahabat Nabi di Mesir, perjalanan 1 bulan. Ketika ketemu, ditanya, loh, kenapa kamu jauh-jauh dari Madinah ke sini? Saya ingin mendengarkan hadis tentang kisos yang katanya Anda riwayatkan dari Nabi. Saya khawatir kalau saya nggak perjalanan sekarang, saya keburu mati atau Anda yang keburu mati, sehingga saya tidak sempat dengar hadis Nabi. Lihat tuh, demi mengejar satu hadis, menempuh 1 bulan perjalanan. Dia Jabir bin Abdullah nggak, kalau kita kan apa-apa udah dapat uzur kita kok meninggal, kan yang penting saya udah syahadat, sholat, zakat kan. Kalau orang yang punya semangat nggak seperti itu. Saya kalau bisa jangan meninggal sampai mendengar hadis ini. Dengarnya dari sebulan ada berapa kilometer dari saya. Nah ini semangat begitu apa ya? Bayangkan. Jadi dia nggak mau, Jabir bin Abdullah nggak mau meninggal dalam keadaan belum dengar hadis itu. Makanya dia sampai mengumpulkan bekal, pergi ke Mesir untuk dengar satu hadis, satu hadis. Kalau orang zaman sekarang kan satu hadis sampai 1 bulan buang-buang duit, nah kan gitu kan. Tapi para sahabat nggak seperti itu. Mereka sangat memuliakan ilmu, menghargai ilmu. Makanya walaupun itu satu hadis, mereka curahkan harta mereka demi mengejar itu. Ya maka bapak-bapak semangat ya dalam mengejar ilmu yang bermanfaat, ya ilmu agama ini. Makanya ilmu agama kata Syekh itu ilmu yang menyucikan hati dan roh kita. Hati kita ini
seringnya kotor. Betul nggak? Nah, cara membersihkannya diantaranya ini. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyucikan hati dan roh dan membuahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa itu? Syekh menjelaskan, wa huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min haditsin wa tafsirin wa fiqhin wa ma yu'inu ala dzalika min ulumil arabiyyah bihasabi halatil waqti wal mawdi'il ladzi fihi al insan. Nah, apa maksudnya ilmu yang bermanfaat? Tadi kan ilmu yang menyucikan hati dan roh, membuahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ilmu hadis, tafsir atau fikih. Loh, timbul pertanyaan, apa ada Rasul mengajarkan kitab fikih, kitab hadis, tafsir? Ada Bapak? Kalau kitabnya nggak ada lah. Kenapa? Rasul kan nggak bisa baca. Tapi yang disampaikan Rasul, ilmu hadis, tafsir ada di sini, wah. Jelas ya? Nah, adapun ulama setelahnya, sahabat, tabi'in, tabi'in, baru mereka membukukan buku lalu mengajar begini. Kalau Rasul nggak perlu buku. Kenapa? Nggak bisa baca buku. Jadi ilmunya di kepala, wah, jadi disampaikan. Jadi yang disampaikan oleh Rasul ini diantaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ya tidak? Iya, jelas ini ya. Nah, ini termasuk ilmu bermanfaat. Jadi kalau kita mempelajari hadis, ini ilmu bermanfaat. Mempelajari tafsir, ini ilmu yang bermanfaat. Mempelajari fikih, ilmu yang bermanfaat. Jelas ya? Dan ilmu hadis, ini tafsir, fikih ini kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama fikih juga tuh. Kita ibadah. Butuh apa? Ilmu. Kalau tanpa ilmu bisa kita ibadah? Oh bisa, tapi asal-asalan, ya nggak? Cuman ikut-ikutan, lihat ada orang sholat samping, wah, ikut gitu. Kadang saya bingung, orang ini, saya pernah nyaksikan sendiri ini, orang muter-muter, kenapa dia muter-muter ya? Saya mikir, apa tujuannya gitu? Apakah biar semangat kali mungkin ya? Itu kan perlu ini lagi kan, artinya ini biasanya orang ikut-ikutan. Atau Allah Akbar. Ya dulu juga saya gitu. Kalau kelihatannya keren gitu ngeliat Allah Akbar, samping gitu. Ketika saya ngobrol sama seseorang, kenapa ya ada orang sholat gini? Oh maksudnya mereka niru Rasul ketika perang, beliau sambil megang megang senjata katanya, tapi nggak jelas hadis riwayat siapa itu. Nah itu Bapak ya, itu orang ikut-ikutan ya. Jadi kita beragama jangan ikut-ikutan ya. Harus tanya apa landasannya, hadisnya seperti apa. Nah ini fikih Bapak ya, fikih itu penting ya. Dan fikih, belajar fikih tidak akan mengeraskan hati. Ya, karena ada ucapan dari dinukil dari sebagian kaum sufi katanya belajar fikih mengeraskan hati. Nah ini pernyataan batil. Karena para ulama kita, imam madhab yang 4 belajar fikih tidak? Justru mereka ahli fikihnya kan? Makanya ada madhab fikih yang 4 ini. Ini kan menunjukkan mereka memang ngerti fikih dan mendalami fikih. Nah, seandainya kita katakan belajar fikih mengeraskan hati, berarti secara tidak langsung kita katakan 4 imam madhab hati mereka keras. Oh, ini tentu saja tuduhan yang sangat tidak berdasar, Bapak ya. Maka kita nggak usah acukan begitu ya. Belajar fikih semangat. Ya, yang penting ikhlas. Kalau seorang ikhlas, belajar fikih melembutkan hati, bukan mengeraskan hati. Makanya disebutkan dalam Bada'i'us Sana'i, ada orang datang dari Syam kepada Umar bin Al-Khattab. Syam, Madinah. Sama 1 bulan perjalanan. Datang, Umar bin Khattab nanya, maaf damak, dia datang dari Syam, kan? Ditanya, apa tujuan kamu datang ke sini? Jauh-jauh dari Syam ke Madinah. Ketika itu di zaman Umar, Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab yang jadi khalifah. Ditanya, maaf damak, kenapa kamu? Apa yang menyebabkan kamu datang jauh-jauh dari Syam ke Madinah? Jawabannya apa? Qadimtu li ata'allamat tasyahhud. Saya datang ke sini wahai Amirul Mukminin untuk mempelajari tasyahud. Tasyahud jelas ya, yang tahiyatul lillahi wa barakatuh yang terakhir. Saya datang ke sini untuk mempelajari tasyahud. Maka Rex Umar langsung nangis, membasahi jenggotnya. Dia nangis sambil masih jenggotnya lalu berkata, saya berharap Allah mengampunimu dan masukkanmu ke surga.
Artinya Umar bin Khattab menghargai jeripaya orang ini, jauh-jauh dari Syam ke Madinah hanya untuk mempelajari tasyahud. Nah, ini menunjukkan ilmu itu perkara yang bermanfaat, yang hendaknya kita semangat mencarinya, walaupun menempuh perjalanan 1 bulan. Ya, 1 bulan. Apakah kita menempuh perjalanan 1 bulan, Bapak? Selama ini kita nggak sampai 1 bulan kan, paling 1 jam, nggak sampai 1 jam makanya. Ya, semangat ya untuk mencari perkara yang bermanfaat. Jadi kata Syekh sini, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dibawa Rasul, yaitu hadis, tafsir, fikih, atau ilmu yang menolong untuk memahami, membantu untuk memahami itu. Ilmu yang membantu kita memahami hadis, tafsir, dan fikih. Ilmu apa itu? Ulumil Arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Ini juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka kalau seorang mendalami bahasa Arab, ini juga orang yang artinya sudah melakukan perkara yang bagus. Dia sudah melakukan amal soleh, suatu amalan yang perlu diacungkan jempol. Dan para ulama terdahulu, mereka seorang ahli fikih, ahli hadis, tapi mereka juga kadang ahli bahasa. Dan jangan dikira, karena ada sebagian orang anggap gini, contohnya siapa? Al-Khalil bin Ahmad ya. Nah, itu kan seorang ahli bahasa. Banyak orang ngira kalau ahli bahasa itu ya sama seperti sebagian ucapan tadi, sebagian kaum sufi, keras hati mereka karena sibuk dengan kamus gitu kan. Kenyataannya nggak seperti itu. Beliau Al-Khalil bin Ahmad, walaupun ahli bahasa, beliau pun memberikan nasihat juga dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam ada tercatat. Jadi nggak mesti orang ahli bahasa berarti nggak ngerti ininya. Kalau ulama dulu Bapak, mereka ahli bahasa plus ahli hadis. Contohnya siapa yang terkenal tuh? Al-Fairuz Abadi. Fairuz Abadi ya kalau nggak salah, seorang penyusun kamus bahasa Arab. Dia juga punya syarah terhadap Sahih Bukhari sampai 2 jilid. Jadi mereka selain ahli bahasa, ahli hadis juga. Makanya ilmu bahasa yang mereka pelajari bermanfaat dalam memahami hadis. Ya, kesimpulannya, kalau seorang ini ikhlas dalam mempelajari bahasa, itu juga berpahala. Jadi yang berpahala bukan cuma mempelajari tadi hadis, tafsir, fikih, mempelajari bahasa Arab pun itu berpahala. Ya, karena apa? Membantu kita memahami hadis, tafsir, fikih ya. Nah, kata Syekh tadi kan ilmu yang bermanfaat itu ilmu hadis, tafsir, fikih, dan ilmu yang membantu dalam memahami semua itu, yaitu ilmu bahasa Arab sesuai dengan kondisi dan tempat seseorang. Artinya begini, nggak bisa seorang A di tempat A, B tempat B, disamakan kamu harus belajar ini sama seperti ini. Nggak bisa, Pak. Artinya gini, contohnya nih. Orang yang tinggal di Arab dengan tinggal di Indonesia, mana kira-kira yang lebih ditekankan belajar bahasa Arab? Indonesia kan? Karena kalau orang Arab udah bisa bahasa Arab kan? Nah, itu contohnya. Nah, begitu juga kalau orang nih, artinya ini ilmu yang bukan fardu ain Bapak ya. Kalau fardu ain kan ilmu seperti tauhid, akidah, seperti fikih, ibadah ya kan? Yang kita lakukan sehari-hari kayak sholat misalkan, atau kalau puasa, atau kalau mau haji berarti belajar haji. Nah, adapun ilmu yang tidak fardu ain, fardu kifayah, contohnya ilmu hadis, ilmu tadi bahasa Arab. Nah, yang seperti ini, ilmu yang fardu kifayah bukan fardu ain, ini nggak bisa kita samaratakan antara A dan B, nggak bisa, karena tergantung kesibukan seorang, ya tidak. Jadi nggak bisa orang misalkan yang memang dia waktunya tersita untuk menafkahi keluarganya, anggap misalkan 10 jam sehari dia kerja, sama satu lagi 5 jam. Apakah kita samakan, kamu belajarnya harus begini bahasa Arab sama seperti fulan? Bisa? Nggak bisa ya, karena pertama ini fardu kifayah bukan fardu ain ya. Fardu kifayah artinya apa Bapak? Bukan kewajiban semua orang ya, artinya kalau sudah ada yang melaksanakannya sebagian orang, yang lain gugur kewajiban. Nah, fardu kifayah nih. Nah, kalau fardu kifayah ini jadi nggak bisa disamaratakan antara A dan B, karena keadaan orang beda-beda, waktu yang tersedia beda-beda, tempatnya beda-beda juga, jadi nggak bisa disamaratakan. Selalu jelas ya?
Ya artinya kan keadaan orang beda-beda Bapak ya. Ada orang yang memang tersita waktu untuk menafkahi keluarga, sehingga waktu yang tersisa misalkan anggap sehari untuk belajar cuma 2 jam. 2 jam ini dia gunakan misalkan 2 jam ya, di sehari 2 jam untuk belajar. Nah, kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti belajar tauhidnya nggak ada, tersita. Maka didahulukan mana, yang fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Maka kalau gini ya udah dia belajar yang fardu ain, nanti sisa waktu mungkin 15 menit belajar bahasa Arab atau belajar yang lainnya. Nah itu nggak masalah ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Makanya kata Syekh, wa ta'yinu dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Menentukan demikian, seorang harus segini belajarnya untuk fardu kifayah 3 jam, 4 jam. Ini berbeda-beda, tergantung perbedaan keadaan orang. Ada orang yang memang dianjurkan belajar seminggu misalkan 2 jam belajar bahasa Arab, ada yang cuma 1 jam, dan ada yang bisa jadi enggak. Kalau enggak, iya. Kalau orang yang benar-benar apa? Sibuk luar biasa, plus mungkin kemampuan untuk memahami kurang. Ya ini bagaimana lagi, nggak bisa kita paksakan. Tapi tetap kita anjurkan belajar bahasa Arab. Minimal, Bapak, untuk memahami apa yang kita baca dalam Al-Quran itu saja. Jadi artinya gini, istilahnya supaya kita tidak buta sama sekali terhadap Al-Quran, minimal kita baca terjemahnya Bapak. Walaupun ini belum cukup ya. Baca surat misalkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah huwallahu ahad, huwa dia, Allah ahad, esa. Nah, dengan itu kita kan paham, oh ini artinya nih. Ya minimal begitu tuh. Kalau memang kita sibuk dan kemampuan kita untuk memahami udah sulit, faktor usia gitu, maka minimal kita memahami apa yang kita baca dalam Al-Quran itu saja. Kalau untuk memahami kitab ulama, ya kalau ada waktu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak ada waktu, ya sudah minimal Al-Quran. Jelas ya? Jadi jangan sampai nih, maaf, membaca Al-Quran sama seperti membaca mantra. Jelas mantra tuh. Dukun kan baca mantra kalau komat kami, tapi nggak jelas ngomong apa itu, nggak paham dia sendiri apa yang dia ucapkan. Nah, jangan sampai kita membaca Al-Quran seperti itu. Jadi kita pahami apa yang kita baca. Ya, zaman sekarang udah mudah lah, udah ada terjemahan Quran. Oh ini, Qul huwallahu ahad artinya ini, Allah samad apa. Nah, dengan itu kita bisa merasakan keindahan Al-Quran. Ini untuk dasarnya. Kalau mau lebih dalam lagi mengetahui keindahan Al-Quran, ya dengan belajar bahasa Arab, tafsir, ilmu balaghah, dan semacamnya. Intinya Bapak semangat ya. Sisa umur kita, waktu kita di dunia, manfaatkanlah untuk itu, mengejar ilmu yang bermanfaat. Baik yang fardu ain maupun fardu kifayah. Kalau fardu ain nggak perlu kita nggak perlu kita ulang-ulang. Tapi yang fardu kifayah ini yang perlu kadang dianjurkan, ditekankan, dan semacamnya. Jelas ya? Contohnya hadis. Ilmu hadis seperti ini kan hadis kan, ilmu yang artinya nggak dipraktekkan, kadang nggak dipraktekkan dalam sehari-hari gitu loh maksudnya. Yang seperti ini bisa jadi fardu kifayah. Tapi kalau yang ilmu akidah, tauhid, fikih, ibadah sehari-hari atau akhlak yang memang dipraktekkan sehari-hari, maka itu fardu ain. Tapi maksud hadis itu bukan ini Bapak, maaf saya keliru. Hadis itu masih gini, tentang perawi hadis. Hadis itu terbagi menjadi berapa? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, maudhu', mustalah hadis. Nah, yang seperti ini bukan fardu ain. Ini fardu kifayah. Begitu juga ilmu usul fikih. Asal perintah adalah wajib. Ini dalam ilmu usul fikih. Yang seperti ini, pelajaran seperti ini tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Jelas ya? Tapi baik fardu ain maupun fardu kifayah ini bermanfaat tidak? Nah, maka semangatlah kita mengejarnya. Kalau fardu ain, seluruh kemampuan kita kita curahkan untuk ngambil itu. Tapi kalau fardu kifayah tergantung keadaan kita, kemampuan kita. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan keterangan Syekh tentang ilmu yang bermanfaat dalam masalah agama ya. Ya kan dalam masalah agama tadi ilmu yang dibawa oleh Rasul. Penjelasannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.